Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi Al-Quran Hadis tentang melestarikan lingkungan. Nomor 1, Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Terjemah, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesalahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penjelasan, Allah menunjukkan dalam ayat ini bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi, baik di daratan dan lautan. Kejadian-kejadian di alam itu membuat ketidakseimbangan alam seperti perubahan musim cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan yang membicarakan manusia. Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena perilaku manusia sendiri, baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan pengelolaan bumi. Namun demikian, Allah memberikan kemungkinan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah. Setelah merangkap sebagian dari akibat perilaku mereka, Allah juga memerintahkan manusia untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa lalu. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat juz 2 ayat 204-206. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqullaha akhadhatul 'izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Terjemah, dan di antara manusia ada orang yang mengucapnya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan mempersaksikan kepada Allah atas kebenaran. Isi hatinya padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa, maka cukuplah balasnya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Penjelasan, ayat tersebut menegaskan perangi orang-orang munafik, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik mempunyai ciri pandai berkata-kata, ucapan mereka sangat menarik. Perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Bahkan ego kesombongan mereka bangkit saat diminta partisipasi dalam kelestarian alam terkait dengan alam mereka, menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Tetapi sesungguhnya mereka lah yang merusak kelestarian alam. Mereka akan mendapat balasan atas perbuatan mereka berupa neraka jahanam. Yang ketiga, Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
الليل سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Terjemah, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memedekahkan bayangan-bayangan, dan kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayangan-bayangan itu, kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayangan-bayangan itu, kemudian kami menarik bayangan-bayangan itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih agar kami menghidupkan dengan air itu negeri tanah yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak, dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Penjelasan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah mengatur alam semesta sedemikian rupa sehingga segala sesuai menemukan hikmah dan manfaatnya. Harmoni alam itu menunjukkan kekuasaan Allah. Proses terjadinya bayangan suatu benda bermanfaat untuk menentukan waktu, bahkan menjadikan waktu-waktu tertentu sesuai fungsinya, untuk istirahat, untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Semua berguna bagi manusia. Sedemikian pula hembusan angin, pergiliran hujan, air memberi andil keberlangsungan kehidupan di bumi. Semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau belajar. Keteraturan dan harmoni di alam memberi pesan agar manusia sebagai khalifah Allah untuk menjaga kelestarian alam sebaik mungkin. Yang keempat, Quran Surat Sad juz 38 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dhannul ladzina kafaru fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Terjemah. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Penjelasan. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa semua ciptaan Allah mengandung hikmah. Tidak ada yang sia-sia, hanya orang-orang yang tidak mempercayai Allah saja yang beranggapan demikian. Yang kelima, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Haddasana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Ubaid. Gubari walab Zuliyah yaqala Yahya akhbarana wa qala akhbarani haddasana Abu Awanata an Qatadata an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaqrisu wasra aw yazra'u zaw'an fayakulu minhu tayrun aw insanu aw bahimatu illa kana lahu bihi sadaqah.
Terjemah dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Penjelasan hadis ini menjelaskan bahwa menanam tanaman atau pohon sangat bermanfaat bagi makhluk lainnya dan menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Kesimpulannya yaitu dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa menanam pohon juga sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk pelestarian hidup di masa depan dan juga tetap adanya tumbuh-tumbuhan yang dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Sarannya, mari bersama kita memelihara dan menjaga lingkungan dan alam yang telah Allah anugerahkan kepada kita, karena sebagai khalifah di muka bumi kita wajib menjaga alam tempat kita. Sekian dari presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.